Hari itu, matahari belum tinggi ketika Sari berdiri di depan pagar rumah besar bercat putih gading. Tangannya gemetar sedikit saat menekan bel rumah yang terkesan angkuh. Ini pertama kalinya ia menginjak Jakarta, dan rumah ini, rumah keluarga, Hartono, akan menjadi tempatnya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sari, gadis 19 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah, datang ke ibu kota berbekal doa ibunya, satu tas pakaian, dan harapan sederhana. Bisa kirim uang untuk bayar utang keluarga, dan kalau Tuhan izinkan, bisa lanjut sekolah. Pintu dibuka oleh perempuan dengan riasan tebal dan tatapan tajam. "Ya, kamu Sari ya?" "Iya, Bu. Saya Sari. Yang dari Bu Lilis, penyalur tenaga kerja." Ya udah masuk. Tapi saya bilang dari awal, saya nggak suka pembantu yang lamban, banyak alasan, atau sok pinter." Kalimat pertama dari Bu Hartono langsung, seperti sambutan dingin yang menusuk. Tapi Sari hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Ia sudah diingatkan sebelumnya, majikan barunya ini katanya cerewet dan suka merendahkan. Tapi ia butuh pekerjaan ini. Rumah itu besar, mewah, tapi terasa dingin. Lantainya mengkilap, perabotannya mewah, tapi suasananya sepi. Ada Pak Hartono, yang jarang bicara dan lebih sering duduk menatap layar laptop. Lalu ada dua anak mereka, Rina, si anak sulung yang galak dan sibuk dengan make up, dan Ardi, si bungsu yang tampaknya paling normal di antara mereka semua. Pekerjaan Sari dimulai sejak pukul 5 pagi. Menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, menyetrika, membersihkan kamar, dan setiap pekerjaan hampir selalu diiringi komentar sinis. "Sapu yang bersih, jangan cuma main-main. Ini setrikaan masih lecek, kamu bisa apa sih? Dasar kampungan." Tiap kali mendengar hinaan itu, Sari ingin menangis. Tapi ia tahu menangis tak akan mengubah nasib. Ia belajar menelan sakit dengan senyum kecil, dan kadang dengan zikir dalam hati. Ia bukan orang lemah, hanya sedang diuji. Hari-hari berjalan lambat. Satu-satunya waktu tenang adalah malam hari, setelah semuanya tidur. Disitulah Sari mencuri waktu, membaca buku-buku bekas milik Ardi yang ditinggal di rak, atau menulis di buku harian kecilnya. "Aku ingin sekolah. Aku ingin bisa sukses seperti orang-orang di TV. Aku ingin orang tuaku bangga. Aku ingin orang tidak memanggilku pembantu dengan jijik tapi memanggilku dengan nama." Tulis Sari suatu malam dengan cahaya redup dari lampu dapur. Meski perlakuan dari keluarga itu membuatnya merasa kecil, ada satu orang yang membuat Sari merasa sedikit dihargai. Ardi. Ardi tidak sering bicara, tapi kalau sedang di rumah, ia selalu menyapa Sari dengan sopan. Kadang ia meninggalkan makanan di dapur untuk Sari, atau sekadar tersenyum ketika yang lain memarahi. Itu cukup untuk membuat hari-hari Sari terasa sedikit lebih hangat. Suatu sore, ketika Sari sedang menyiram tanaman, Ardi menghampirinya. "Kamu suka baca ya?" tanyanya, melihat Sari sedang menyelipkan buku ke balik celemek. Sari panik, wajahnya memerah. Iya, Mas. Tapi cuma kalau sempat. Maaf kalau nggak boleh." "Nggak apa-apa. Kalau kamu suka, kamu boleh ambil buku di rak kamarku. Daripada berdebu." Itu pertama kalinya Sari merasa seperti manusia di rumah itu. Tapi hidup tidak semudah cerita sinetron. Kebahagiaan kecil itu hanya sementara. Karena di rumah itu, setiap kebaikan dianggap kelemahan. Dan setiap kelemahan bisa dijadikan alasan untuk menginjak lebih keras. Di akhir bulan kedua, saat Sari sedang mencuci baju, tiba-tiba Rina berteriak dari kamarnya. "Uangku hilang. Uangku yang di dompet nggak ada. Ini pasti kerjaan pembantu kampungan itu." Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia tidak mencuri. Tapi siapa yang akan percaya? Bu Hartono langsung mendobrak dapur dengan wajah menyala marah. "Sari, kamu keterlaluan. Baru kerja udah nyolong." Sari hanya bisa berkata, "Saya tidak ambil, Bu. Sungguh." Tapi kata-katanya tidak berarti. Tanpa pembelaan, tanpa bukti, ia langsung disuruh keluar malam itu juga. Dengan mata sembab, tas lusuh di tangan, dan perasaan campur aduk,
Sari melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang hanya memberinya luka, tapi juga menanamkan api dalam dirinya. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai pembantu lagi. Begitulah janji yang ia bisikkan dalam hati saat melangkah pergi, menyatu dengan kerlap-kerlip lampu jalan kota Jakarta. Sejak hari pertama Sari bekerja di rumah keluarga Hartono, ia tahu hidupnya tidak akan mudah. Tapi siapa sangka, perlakuan buruk yang ia terima akan sekeras dan setajam itu. Sari belajar untuk membungkam perasaan, menyembunyikan luka, dan menelan kata-kata yang seharusnya bisa jadi pembelaan. Ia sadar, dalam rumah itu, suaranya tidak pernah punya nilai. Setiap pagi dimulai sebelum ayam berkokok. Sari bangun pukul 4, menjerang air panas, menyapu halaman, lalu langsung ke dapur. Bu Hartono sangat teliti soal makanan. Terlambat 5 menit atau telur sedikit terlalu asin, langsung keluar omelan. Masak kayak gini aja nggak bisa. Dasar kampung. Sari hanya diam, menunduk, lalu memperbaiki. Ia merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak dianggap. Setiap hari adalah pengulangan. Bersih-bersih. Disindir. Dihina. Lalu kerja lagi. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali tertawa lepas. Namun, di sela-sela waktu itulah, Sari menemukan sesuatu yang menghidupkannya. Belajar. Awalnya hanya iseng, membaca buku-buku SMA milik Ardi yang ditaruh sembarangan di rak ruang tamu. Tapi lama-lama, ia jadi terbiasa meluangkan waktu tengah malam, diam-diam membaca. Matanya kadang mengantuk, tapi semangatnya menyala. Ia mencatat di buku kecil. Istilah asing, rumus matematika, bahkan kosakata bahasa Inggris. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Kalimat itu ia temukan di halaman depan sebuah buku motivasi. Ia tidak sepenuhnya paham arti setiap kata, tapi ia tahu maknanya penting. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia duduk di sudut dapur yang sepi. Di situ ia menulis. Bukan sekadar catatan, tapi mimpi-mimpinya. Suatu hari nanti, aku ingin punya usaha sendiri. Aku ingin bisa kuliah. Aku ingin orang tuaku tidak lagi dihina karena anaknya cuma pembantu. Ia menulis bukan karena tahu caranya, tapi karena percaya. Dengan menulis, ia sedang mengikat harapan agar tidak lari. Meski begitu, setiap pagi datang seperti cambuk baru. Hari-hari sulit tak kunjung usai. Ada masa-masa Sari ingin menyerah. Pernah, saat ia membersihkan kamar mandi, Rina tanpa sengaja menyenggol ember penuh air kotor ke arahnya. Ya ampun, sorry ya. Tapi nggak masalah kan? Kamu kan udah biasa kotor. Ucapnya sambil tertawa sinis. Air itu dingin, kotor, dan menempel di seluruh baju Sari. Tapi lebih sakit dari air itu adalah rasa malu dan hina yang ditertawakan. Sari menangis malam itu. Bukan karena ember, bukan karena air, tapi karena rasa tidak dianggap sebagai manusia. Namun, di tengah hujan hinaan itu, ada satu cahaya kecil yang tetap menyala, Ardi. Tidak seperti ibu dan kakaknya, Ardi tidak pernah membentak. Kadang ia bahkan membawakan makanan kecil, atau hanya berkata, "Terima kasih ya Mbak Sari." Itu mungkin terdengar sepele, tapi buat Sari, itu seperti pelukan hangat di tengah badai dingin. Pernah suatu malam, Ardi melihat Sari membaca buku sendirian di dapur. "Kamu beneran suka belajar ya?" tanyanya. Sari terkejut, buru-buru menutup bukunya. "Maaf mas, saya cuman, iseng aja." "Nggak usah minta maaf, kamu lebih rajin dari Rina malah." Keduanya tertawa kecil. Itu percakapan paling panjang yang pernah mereka punya. Mulai hari itu, Ardi kadang meninggalkan buku di meja dapur dengan catatan kecil. "Untuk Mbak Sari, kalau butuh bantuan soal ini, tanya aja." Tentu saja Sari tak pernah berani benar-benar bertanya, tapi perhatian kecil itu menyiram hatinya yang kering. Tapi hubungan baik itu tak luput dari pengawasan Bu Hartono. Suatu kali, ia melihat Ardi berbicara dengan Sari dan langsung memanggil putranya ke ruang tamu. "Jaga jarak sama pembantu. Jangan kebiasaan kayak gitu."
Nanti orang luar lihat, dikira kita ngasih muka. Ardi diam. Tapi sejak saat itu, ia lebih menjaga jarak. Sari mengerti. Ia tidak marah, hanya sedikit sedih. Dalam hatinya, Sari tahu, rumah itu tidak akan pernah jadi tempat ia tumbuh. Tapi ia juga tahu, semua ini hanya sementara. Ia yakin, Tuhan tak akan membiarkan orang yang terus berjuang jatuh selamanya. Malam-malam sunyi itu pun menjadi saksi, saat Sari bukan hanya membersihkan piring atau menyapu lantai, tapi juga menyusun batu pijakan menuju hidup yang lebih baik. Namun, badai yang lebih besar sudah mulai membentuk di kejauhan. Dan Sari belum tahu, dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah. Bukan karena ia menyerah, tapi karena sistem yang tidak adil akhirnya mengusirnya, dan dengan itu, membuka pintu lain yang tak pernah ia bayangkan. Di akhir bab ini, Sari menulis satu kalimat di buku hariannya. Kalau aku tetap diam di sini, aku hanya akan jadi alat. Tapi kalau aku pergi, mungkin aku bisa jadi seseorang. Dan memang benar, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta mendung, seolah ikut menyimpan amarah. Di dalam rumah keluarga Hartono, situasinya panas. Suara teriakan Rina membelah keheningan malam. Uangku hilang. 150.000. Aku taruh di meja rias. Sekarang nggak ada. Sari yang sedang mencuci piring di dapur langsung terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, sekali tuduhan muncul, ia pasti jadi sasaran utama. Dan benar saja. Bu Hartono berlari ke dapur dengan wajah merah padam. Sari, kamu yang terakhir bersih-bersih kamar Rina, kan? Sari buru-buru mengelap tangannya. Iya, Bu, tapi saya nggak. Jangan ngeles. Dari semua orang di rumah ini, cuma kamu yang bukan keluarga. Cuma kamu yang butuh uang. Kalimat itu menusuk. Lebih dalam daripada tuduhan mencuri. Seolah statusnya sebagai orang kecil adalah bukti kejahatan. Sari berusaha menjelaskan. Bu, saya nggak pernah ambil barang yang bukan milik saya. Sungguh. Tapi tak ada yang mendengar. Tidak Pak Hartono, tidak Rina. Bahkan Ardi pun hanya berdiri terpaku di tangga. Tak berani ikut campur. Tanpa bukti, tanpa penyelidikan, keputusan pun dijatuhkan malam itu juga. Kemasi barangmu. Malam ini juga kamu keluar dari rumah ini. Saya nggak butuh pembantu yang nggak bisa dipercaya. Sari menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di depan orang-orang yang sudah merampas harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar sempit di belakang dapur. Ia mengemasi pakaiannya, buku-buku, dan buku hariannya, satu-satunya harta yang paling ia sayangi. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah dapur untuk terakhir kalinya. Di sana ia pernah tertawa kecil saat melihat roti gosong. Di sana ia pernah membaca buku hingga tertidur. Dan di sana pula ia sering menangis diam-diam sambil mencuci piring. Pintu pagar tertutup di belakangnya dengan suara celak. Malam itu, Sari kembali menjadi anak yang sendirian di kota besar. Tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan, tanpa arah. Beberapa hari kemudian, Sari menumpang di masjid selama beberapa malam. Ia makan dari hasil membantu warung kecil di dekat pasar. Tapi ia tidak menyerah. Ia yakin, selama ia masih bisa berdiri, hidup belum selesai. Dalam waktu singkat, ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kopi kecil milik sepasang suami istri, Pak Slamet dan Bu Ida. Pasangan itu baik hati, tidak banyak tanya soal masa lalu. Sari, yang penting kamu jujur dan mau kerja keras, kata Bu Ida, sambil menyodorkan celemek bersih. Di warung itulah Sari belajar tentang pelanggan, tentang uang, dan tentang kepercayaan. Ia juga belajar bahwa hidup tidak selamanya menyakitkan. Ada orang baik, ada harapan baru. Pada malam hari setelah warung tutup, Sari masih menyempatkan diri untuk belajar. Ia mulai menggunakan sisa uang tip untuk pergi ke warnet dan membuka situs belajar online gratis. Ia membaca artikel, menonton video edukasi, dan mencatat semua yang ia pelajari. Tak lama kemudian,
seorang pelanggan tetap warung itu, Pak Taufik, seorang dosen paruh waktu, memperhatikan kebiasaan Sari mencatat sambil menunggu pesanan datang. "Kamu kayaknya suka belajar ya?" tanya Pak Taufik sambil menyeruput kopi. Sari mengangguk malu. "Saya dulu pengen lanjut SMA, Pak. Tapi ya, hidup nggak semudah itu." Pak Taufik tertawa pelan. "Nggak ada yang bilang mudah. Tapi kamu masih muda. Masih bisa dikejar." Obrolan itu menjadi awal dari perubahan besar. Pak Taufik memberitahu Sari soal program beasiswa paket C untuk kejar setara SMA. Ia bahkan membantu mengurus dokumennya. Beberapa bulan kemudian, Sari resmi terdaftar sebagai peserta didik paket C, jalur pendidikan non-formal untuk menyelesaikan jenjang setara SMA. Ia bekerja pagi sampai sore, lalu belajar malam hari. Hidupnya lelah, tapi kali ini lelahnya penuh makna. 2 tahun kemudian dengan nilai bagus dan rekomendasi dari Pak Taufik, Sari mendapat beasiswa kuliah di sebuah universitas swasta. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis. Di situ, ia mulai membuka mata terhadap dunia yang lebih besar. Ia belajar tentang cara menjalankan usaha, manajemen waktu, pemasaran digital, dan membangun relasi. Ia mulai membuat ide bisnis kecil-kecilan, menjual makanan ringan sehat secara online. Bisnis itu kecil, tapi dari sana ia belajar cara membangun fondasi. Ia belajar pentingnya branding, pelayanan pelanggan, dan cara menarik investor. Sari juga mulai aktif di komunitas mahasiswa, mengikuti pelatihan, bahkan pernah menang lomba ide startup tingkat kampus. Ia tidak hanya belajar teori, tapi benar-benar membangun sesuatu dari nol. Setiap langkahnya adalah kebalikan dari masa lalunya. Dulu ia dibentak karena masakan, kini ia bicara di depan dosen soal strategi bisnis. Dulu ia disuruh keluar malam-malam, sekarang ia pulang dari kelas malam dengan kepala penuh ide. Namun di balik semua kemajuan itu, satu hal selalu ia ingat. Rumah itu. Rumah keluarga Hartono. Rumah yang dulu mengusirnya. Rumah yang mengajarinya arti ketidakadilan. Rumah yang diam-diam memberinya api untuk melawan nasib. Aku akan kembali ke rumah itu. Tapi bukan sebagai pembantu. Aku akan datang sebagai seseorang yang mereka tidak pernah sangka. Itu janji yang ia tanam dalam-dalam. Setiap kali ia jatuh, setiap kali ia ingin menyerah. Dan dunia, meski kadang lambat, punya cara sendiri untuk mewujudkan janji-janji seperti itu. Pagi itu, Sari duduk di pojok kafe kecil dekat kampus. Di tangannya, ada buku catatan yang sudah mulai lusuh, penuh coretan ide, target, dan mimpi-mimpi kecil. Di depan laptop pinjaman dari kampus, ia membuka tab Excel sederhana, berisi rencana keuangan. Dari luar, ia hanya gadis biasa. Tapi dari dalam, semangatnya sudah seperti bara api yang terus menyala, meski tertutup senyuman tenang dan kemeja pinjaman. 2. Tahun di bangku kuliah sudah mengubah hidup Sari. Ia tak lagi sekadar mantan pembantu rumah tangga. Ia adalah mahasiswa aktif jurusan manajemen bisnis, pembicara di komunitas wirausaha muda, dan yang paling membanggakan, pendiri usaha kecil berbasis online yang sedang berkembang. Sehat Bite, sebuah produk makanan ringan sehat yang ia rintis dari dapur kosan. Semua dimulai dari satu fakta sederhana. Orang suka ngemil, tapi nggak semua cemilan itu sehat. Dari warung ke warnet, dari warnet ke kampus, dari kampus ke dapur kecil, Sari meracik sendiri produknya. Keripik bayam, bola, energi dari kurma dan kacang, granola homemade, semuanya dikemas rapi, diberi label hasil desain Canva, lalu dipasarkan lewat media sosial. Awalnya hanya 5 bungkus sehari, tapi karena ulasan positif dari teman-teman kampus, lalu komunitas online, pesanan mulai naik. Bahkan satu hari, salah satu influencer lokal menyebut produk Sari di Instagram Story. Sejak itu, orderan meledak. Tapi di balik senyum setiap pengiriman pesanan, Sari juga menanggung beban. Ia kuliah sambil kerja paruh waktu di coworking space. Sebagai admin, tetap bantu jualan di warung Bu Ida saat libur, dan mengurus bisnisnya sendiri-sendirian. Malam-malamnya dipenuhi kopi sachet dan kertas proposal. Kadang ia tertidur di depan laptop, dengan tangan masih memegang mouse.
Suatu malam, saat tubuhnya benar-benar lelah, Sari menatap langit-langit kamarnya yang sempit. Aku capek, tapi aku juga bahagia. Ia tersenyum. Bahagia bukan karena hidupnya sudah sempurna, tapi karena ia tahu setiap langkah beratnya membawa perubahan. Pertemuan yang mengubah segalanya. Sari mengikuti banyak kompetisi bisnis mahasiswa. Di salah satu lomba itu, ia presentasi di hadapan juri dari perusahaan besar. Ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang potensi pasar cemilan sehat dan bagaimana bisnisnya bisa berkembang. Salah satu juri, Pak Hendra, seorang investor dan pemilik inkubator bisnis, mendekatinya setelah acara. Kamu beda, Sari. Kamu bukan cuma punya ide. Kamu punya nyali. Pak Hendra tertarik. Ia menawarkan mentorship dan ruang produksi kecil di bawah program startup binaan. Tapi dengan satu syarat. Sari harus total di bisnisnya. Itu berarti mundur dari kerja part-time, membagi waktu lebih ketat, dan siap menghadapi dunia usaha yang lebih keras. Butuh seminggu bagi Sari untuk memutuskan. Dan akhirnya, ia terima tantangan itu. Transformasi dimulai dibantu mentor dan tim kecil hasil rekrut dari teman-teman kampus. Sari mulai merapikan bisnisnya. Ia belajar soal legalitas usaha, pengembangan produk, logistik, dan pemasaran digital yang lebih canggih. Sehat Bite tumbuh cepat. Dalam waktu 8 bulan, mereka sudah punya 10 reseller tetap dan order rutin dari beberapa kantor swasta. Sari mulai merekrut staf produksi. Perempuan muda dari lingkungan kos-kosannya yang juga butuh pekerjaan. Ia tahu, mimpinya bukan cuma soal sukses pribadi, tapi menciptakan jalan bagi orang lain. Dari dapur ke rapat pertama kali masuk ruang rapat, kantor rekanan, Sari merasa gugup. Ia ingat hari-hari dulu harus diam saat dimarahi majikannya. Tapi kini, ia adalah pemilik perusahaan yang sedang negosiasi distribusi produk. Ia mengenakan blazer sederhana, rambut diikat rapi, dan membawa laptop yang penuh data. Presentasi Anda luar biasa, Mbak Sari. Kita siap bantu pendistribusian ke minimarket kota besar, kata seorang manajer distribusi. Sari tersenyum. Tapi hatinya diam-diam berteriak. Lihat, aku bisa. Kilasan masa lalu meski Sari sudah menapak ke dunia yang berbeda. Masa lalu masih sering menghampiri. Tiap kali melihat ART di kantor atau restoran, ia selalu menyapa ramah. Ia tahu rasanya menjadi orang yang dilihat sebelah mata. Kadang ia terdiam sendiri, mengingat malam pertama ia tidur di teras masjid. Atau saat pertama kali membaca buku di balik dapur yang bau minyak. Semua itu masih terekam jelas. Namun ia tidak marah. Ia tidak ingin hidupnya dibentuk oleh dendam. Ia hanya ingin terus naik dan membuktikan bahwa nilai manusia tak pernah ditentukan dari pekerjaan atau status sosial. Arah baru. Properti. Ketika Sehat Bite mencapai omset stabil, Sari mulai berpikir untuk ekspansi. Ia bertemu investor, membuat lini produk baru, dan membentuk anak usaha di bidang pengemasan ramah lingkungan. Tapi yang paling mengejutkan adalah langkah terbesarnya. Investasi properti. Salah satu peluang datang dari perusahaan mitra logistik yang hendak melepas aset-aset mereka, termasuk beberapa rumah lama di kawasan elit Jakarta yang akan dikembangkan. Ulang Sari ikut lelang sebagai mitra strategis, dan takdir membawanya pada satu daftar properti. Alamat: Jalan Melati nomor 15. Rumah milik keluarga Hartono. Jantung Sari seketika berdetak lebih cepat. Ia hafal benar alamat itu. Rumah tempat ia dulu dihina, diusir, dan disakiti. Rumah tempat ia berjanji dalam hati, "Aku akan kembali." Ia terdiam cukup lama di depan layar laptopnya. Lalu, dengan napas dalam dan mata berkaca, ia mengetik, "Saya setuju. Rumah itu akan saya ambil." Pagi itu, sebuah pesan masuk ke email resmi Sari dari tim penyelenggara seminar wirausaha nasional. Subjeknya sederhana, tapi cukup membuatnya terdiam selama beberapa detik. Undangan. Sebagai pembicara, Sari Nursita, CEO Sehat Bite Indonesia. Ia menatap layar dengan perasaan campur aduk, senang, terharu, dan sedikit tidak percaya. Dari gadis, desa yang dulu diusir tanpa ampun,
Kini namanya mulai dikenal di kalangan wirausaha muda, bukan hanya sebagai pemilik bisnis sukses, tapi sebagai simbol ketekunan yang dibungkus kesederhanaan. Perjalanan menuju panggung minggu itu penuh kesibukan. Sari diwawancarai media kampus, diundang untuk mengisi podcast tentang kewirausahaan, bahkan mulai dihubungi investor yang tertarik memperluas jangkauan distribusinya ke luar Jawa. Tapi ia tetap seperti Sari yang dulu, bangun pagi, tetap mengurus sebagian proses produksi, tetap menyapa semua karyawan dengan senyum hangat. Ia percaya, kesuksesan itu bukan soal naiknya omzet, tapi seberapa kuat seseorang bisa tetap berpijak di tanah meski sudah melihat langit. Di balik layar, Sari mulai membangun reputasi sebagai pengusaha dengan nilai-nilai sosial yang kuat. Ia merekrut perempuan dari latar belakang sulit, termasuk mantan ART dan buruh pabrik rumahan. Baginya, memberdayakan perempuan bukan sekadar tren, tapi panggilan hati. Salah satu yang paling ia percayai, Yanti, seorang ibu muda, dulunya ART juga, sekarang udah menjadi manajer produksi di Sehat Bite. Setiap kali Sari melihat Yanti tertawa di ruang produksi, ia merasa doanya dulu benar-benar dikabulkan. Kalau aku berhasil, aku akan bantu orang lain yang dulu ada di posisi aku. Jejak yang mulai dikenal media mulai melirik Sari. Bukan karena dramanya, tapi karena konsistensinya. Di usianya yang belum genap 25 tahun, ia sudah memiliki bisnis yang sehat, berdampak sosial, dan menginspirasi banyak anak muda. Salah satu artikel dari media digital ternama menuliskan, Sari Nursita, dari dapur pembantu ke panggung bisnis nasional. Banyak orang bertanya-tanya, siapa Sari sebenarnya? Bagaimana bisa gadis dari latar belakang sederhana punya mental baja seperti itu? Tapi mereka tak tahu cerita lengkapnya. Tentang air mata di balik dapur, tentang hinaan yang ditelan, dan tentang malam-malam gelap yang dilawan dengan satu-satunya, pelita, harapan. Sari tak suka terlalu banyak bercerita soal masa lalunya. Ia tak ingin suksesnya hanya jadi kisah drama. Tapi ada satu hal yang diam-diam selalu ia simpan, alamat rumah itu. Langkah ke dunia baru. Ketika Sari memutuskan untuk masuk ke investasi properti, ia tidak main-main. Ia membentuk tim kecil untuk menangani aset-aset lelang yang dijual murah karena pemiliknya gagal bayar. Dan seperti takdir yang sudah ditulis, satu di antaranya adalah rumah tua megah di kawasan elit yang sudah ditinggalkan dan dalam proses lelang bank. Rumah keluarga Hartono Sari membaca dokumen properti itu berkali-kali. Ia bahkan menyempatkan diri untuk menyamar, berdiri di seberang jalan, menatap rumah itu dari kejauhan. Masih berdiri kokoh, tapi tampak tua dan tidak terawat. Tak ada suara, nyaring Bu Hartono. Tak ada mobil mewah. Hanya bayangan masa lalu yang kini terlihat lebih kecil daripada kenyataan. Sari menatap gerbang rumah itu. Dalam hati, ia berkata, "Dulu aku berdiri di balik pagar ini sebagai orang yang tidak dianggap. Sekarang aku kembali sebagai pemilik." Tapi ia belum siap masuk. Belum saatnya. Ada urusan yang lebih besar yang sedang menunggunya. Panggung yang menggetarkan seminar nasional. Wirausaha muda berlangsung di sebuah ballroom hotel ternama. Saat Sari naik ke panggung, tepuk tangan bergemuruh. Ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan batik sederhana, dan menyapa audiens dengan suara tenang. "Nama, saya Sari Nursita. Saya bukan anak orang kaya. Saya pernah jadi asisten rumah tangga. Dan saya tahu rasanya tidak dihargai." Hening sejenak. "Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan penderitaan, tapi untuk menunjukkan bahwa asal-usul bukan penentu masa depan. Yang penting adalah bagaimana kita merespons hidup." Tepuk tangan kembali pecah. Beberapa peserta terlihat menitikkan air mata. Arah pulang setelah acara, saat mobilnya menyusuri jalan yang mulai dikenalnya, Sari membuka ponselnya. Ia menatap satu pesan dari tim legalnya. Proses pembelian rumah Jalan Melati nomor 15 telah selesai. Sertifikat atas nama Sari Nursita. Hening. Tak ada sorak. Tak ada teriakan. Hanya satu senyum kecil yang muncul di wajahnya. Senyum penuh arti. Ia akhirnya benar-benar kembali.
Langit mendung ketika mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah berlantai 2 yang dulu pernah menjadi dunia kecil bagi Sari. Dunia yang sempit, dingin, dan penuh luka. Jalan Melati nomor 15. Rumah keluarga Hartono gerbang besi itu masih kokoh, tapi cat putihnya mulai mengelupas. Pekarangan tampak tak terawat, ilalang tumbuh liar di antara paving block. Jendela-jendela besar yang dulu selalu tertutup kini dibiarkan terbuka. Entah karena pemiliknya pergi atau tak peduli lagi. Sari turun dari mobil, mengenakan kemeja putih polos, celana bahan hitam, dan sepasang sepatu yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik etalase mall. Wajahnya tenang, tapi dadanya bergemuruh. Di tangan kanannya ada map coklat berisi dokumen resmi, sertifikat rumah atas namanya. Di tangan kirinya ada kenangan. Langkah pertamanya ke halaman itu terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena bebannya bukan lagi fisik, melainkan emosional. Setiap sudut halaman membisikkan potongan masa lalu. Suara Bu Hartono membentak dari jendela lantai 2. Rina yang melemparkan handuk basah sambil mencibir. Pak Hartono yang hanya duduk diam, pura-pura tak tahu. Ardi yang diam-diam menyelipkan buku untuknya. Aku pernah berdiri di halaman ini sebagai orang yang dihina. Sekarang aku berdiri di sini sebagai pemilik. Tapi anehnya, rasanya tidak sepuas yang dulu kubayangkan, pikirnya. Pertemuan tak terduga ketika ia membuka pintu pagar. Seorang wanita paruh baya muncul dari teras. Rambutnya diikat seadanya, bajunya sederhana. Wajah itu masih bisa dikenali meski terlihat lebih tua, lebih letih. Bu Hartono dan Sari tak menyangka masih akan bertemu dengannya di rumah ini. Ya, ampun. Suara Bu Hartono nyaris tercekat. Matanya memicing, mencoba mengenali. Sari? Sari menatapnya. Waktu memang mengubah wajah, tapi tidak kenangan. Iya, Bu. Sari, yang dulu kerja di sini. Sekarang, saya pemilik rumah ini. Bu Hartono terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia melihat ke arah dokumen di tangan Sari, dan dalam sekejap, wajahnya memucat. Rumah ini, kamu yang beli? Suaranya nyaris berbisik. Sari hanya mengangguk pelan. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang dulu saya tinggalkan. Dengan cara yang baik. Bu Hartono menjatuhkan diri di kursi teras. Pandangannya kosong. Tak ada kemarahan. Tak ada pembelaan, hanya kehampaan. Pak Hartono sudah bangkrut. Rina, cerai, Ardi pindah ke luar negeri. Saya tinggal sendiri di sini sampai akhirnya rumah ini kena sita. Hening Sari duduk di bangku seberang. Dulu, ia tak pernah diizinkan duduk di teras. Sekarang, ia duduk sebagai tuan rumah. Kalau ibu butuh waktu untuk pindah, saya bisa beri waktu. Tapi mohon, jangan salah paham. Saya membeli rumah ini bukan untuk balas dendam. Bu Hartono menatap Sari. Mata yang dulu penuh superioritas kini hanya menyimpan penyesalan. Kamu masih Sari yang baik, padahal kami nggak pernah memperlakukan kamu seperti manusia. Air mata mengalir perlahan di pipi wanita itu. Konflik memuncak, luka dibuka. Kembali hari itu, Sari diberitahu bahwa rumah masih dihuni karena proses administrasi terlambat diselesaikan. Ia tidak tahu akan bertemu langsung dengan wanita yang dulu menjadi penyebab luka terdalamnya. Dan kini, ia harus berhadapan bukan dengan kemarahan, tapi dengan keterpurukan. Sari kembali ke mobilnya dan menangis diam-diam. Ia pikir saat itu datang, ia akan merasa menang. Tapi yang ia rasakan justru kosong. Apa aku terlalu baik? Haruskah aku mengusirnya begitu saja, seperti dia dulu mengusirku? Tapi kalau aku melakukan itu, apa bedanya aku dengan mereka? Ia kembali ke rumah keesokan harinya, membawa makanan dan bantuan hukum untuk mengurus kepindahan Bu Hartono dengan baik. Reaksinya membuat seluruh tim bisnis Sari terkejut. Tapi Sari tahu, ini bukan tentang rumah. Ini tentang prinsip. Ia ingin menyelesaikan bab ini bukan dengan dendam, tapi dengan kelas. Penutupan hari itu sore menjelang saat Bu Hartono berdiri di halaman rumah untuk terakhir kalinya. Dengan koper,
Kecil dan langkah lemah, ia menghampiri Sari. "Terima kasih, Sari. Saya minta maaf." Sari mengangguk. "Ibu tetap manusia, sama seperti saya dulu. Kita semua bisa berubah." Mereka berpelukan sebentar, dan saat mobil jemputan Bu Hartono berlalu, di jalan kecil itu, Sari berdiri di depan rumah lamanya, sendiri, tapi kali ini sebagai pemenang sejati. Malam itu, Sari duduk di ruang tamu rumah yang kini telah resmi menjadi miliknya. Lampu kristal di langit-langit rumah itu berkedip-kedip, memberikan sentuhan mewah meskipun ruangannya masih terlihat sepi. Tidak ada dekorasi berlebihan, hanya furniture sederhana yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Pemandangannya menghadap ke taman yang luas. Kini sudah mulai dirapikan, meski masih ada beberapa sudut yang tampak terabaikan. Ia memandangi rumah itu sejenak, menyentuh dadanya, merasa campur aduk. "Ini milikku. Semua yang dulu dihina, semua yang pernah dipermalukan kini milikku. Tapi kenapa perasaan ini tidak seperti yang kubayangkan?" Pikirnya. Sari membuka laptop di meja kecilnya, menatap dokumen yang sudah terbuka. Ada rencana renovasi rumah yang harus segera dimulai. Renovasi ini tidak hanya untuk mengubah penampilan fisik rumah, tetapi juga untuk mengubah makna rumah ini dalam hidupnya. Rumah yang dulu menjadi saksi perasaan rendah dirinya, kini harus menjadi simbol kekuatannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup laptop, dan berdiri. Pandangannya kembali jatuh ke taman luas di luar jendela, mengingatkan pada masa kecilnya yang penuh kenangan buruk. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan. Kenangan akan Ardi. Ardi, anak lelaki keluarga Hartono yang selalu memberinya buku-buku bagus saat ia bekerja di rumah itu. Ardi adalah satu-satunya orang di rumah itu yang dulu memperlakukannya seperti manusia, memberinya rasa dihargai. Sari tak bisa lupa saat Ardi dengan pelan menulis catatan di buku tulisnya untuknya. "Kamu lebih dari ini, Sari. Suatu hari nanti, kamu akan jauh lebih hebat dari kami." Tentu saja, kata-kata itu hanya penghiburan, kecil di saat ia merasa terjebak dalam ketidakberdayaan. Tetapi kini, kata-kata itu terasa seperti janji yang ia tepati sendiri. Renovasi dimulai. Membangun kembali pagi berikutnya, Sari memutuskan untuk mulai dengan renovasi besar-besaran. Beberapa arsitek dan kontraktor sudah ia hubungi sebelumnya, dan mereka mulai bekerja pada rumah itu. Rencana Sari sederhana. Tidak ingin mengubah bentuk rumah, hanya memperbaiki bagian yang rusak dan menambahkan sentuhan modern. "Rumah ini harus bisa mencerminkan saya," kata Sari kepada kepala kontraktor, yang sudah bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek sebelumnya. Modern, tapi tetap punya karakter. Jangan terlalu mewah, tapi elegan. Kontraktor itu mengangguk, mencatat setiap detail yang Sari sebutkan. Dengan mantap, mereka mulai memperbaiki lantai, cat dinding yang mengelupas, mengganti atap yang bocor, dan memperbaiki taman yang kini menjadi lebih asri. Namun, renovasi ini bukan hanya soal fisik. Sari juga mulai membuat ruang baru dalam hatinya. Masing-masing ruangan di rumah ini diisi dengan kenangan dan pembelajaran. Ada kamar yang ia khususkan untuk membaca dan menulis, tempat di mana ia akan menulis jurnal perjalanan hidupnya. Ada ruang terbuka yang menjadi ruang berkumpul keluarga dan teman-temannya yang tak pernah ada dulu di rumah ini. Setiap sudut rumah itu, meskipun kini sedang direnovasi, terasa hidup dengan semangat baru. Ini bukan hanya rumah, ini adalah simbol dari transformasi yang sudah ia jalani. Rumah ini mewakili perjalanan hidupnya, dari yang dulu dianggap tidak berarti menjadi seseorang yang kini punya nilai dan identitas. Kunjungan. Tak terduga hari itu, Sari merasa senang melihat rumahnya mulai berubah. Namun, ada yang tak terduga ketika pintu rumahnya diketuk dengan keras. Sari membuka pintu dan menemukan Rina, anak perempuan keluarga Hartono, berdiri di depan dengan wajah cemas. "Rina, ada apa?" tanya Sari, sedikit terkejut. Rina terlihat tak berdaya, matanya merah karena menangis. Ia menundukkan kepala, tampak ragu, lalu akhirnya berkata pelan, "Sari, aku minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi
Aku benar-benar ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami benar-benar tidak tahu. Sari terdiam. Ia memandangi Rina, gadis yang dulu selalu memandang rendah padanya. Tapi kini, ia melihat kesedihan yang tulus di matanya. Apa yang kamu ingin lakukan, Rina? Tanya Sari, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Aku tidak ingin hidup dalam bayangan masa lalu. Aku ingin memperbaiki hubungan kita, jawab Rina sambil terisak. Sari terdiam sejenak. Ia melihat Rina yang kini berdiri dengan penuh penyesalan. Sari memutuskan untuk tidak mengingat semua keburukan itu. Ia tahu, memaafkan bukanlah tentang membiarkan orang lain melupakan kesalahan mereka, tetapi memberi ruang dalam hati untuk damai. Rina, aku sudah memaafkanmu sejak lama, kata Sari akhirnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melanjutkan hidup ke depan. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian. Rina mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Sari tidak menunggu lama. Ia melangkah maju, memeluk Rina dengan hangat. Terima kasih, Sari. Aku benar-benar menyesal, kata Rina. Sari hanya tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. Tapi ia tahu, memaafkan adalah bagian dari proses penyembuhan. Rumah ini dan hidupnya sudah berubah. Kini, ia harus belajar untuk membangun masa depan tanpa beban masa lalu. Kehidupan baru di rumah lama dengan setiap ruangan yang direnovasi, dengan setiap kenangan yang terpendam, Sari merasa semakin kuat. Rumah ini, yang dulu penuh dengan penghinaan dan rasa sakit, kini menjadi tempat bagi impian baru. Tempat di mana Sari akan terus mengukir kisah suksesnya dan membuka lembaran baru dalam hidup. Hari demi hari, rumah ini semakin menunjukkan transformasinya. Taman yang dulunya penuh ilalang kini dihiasi bunga-bunga indah. Ruang tamu yang dulu dingin dan kaku kini dihiasi dengan sofa empuk dan lampu-lampu hangat. Ruang makan yang dulu hanya menjadi tempat pertemuan formal, kini dipenuhi oleh tawa teman-teman dan kolega bisnis Sari. Tak lama setelah itu, Sari mengundang orang-orang terdekatnya, teman-teman, karyawan, bahkan beberapa orang yang dulu ia bantu untuk merayakan perubahan besar ini. Rumah yang dulu menyimpan kesedihan, kini penuh dengan tawa dan harapan. Setelah hampir 1 tahun berjalan, Sehat Bait telah berkembang pesat. Dengan reputasi yang semakin kuat, Sari menjadi pusat perhatian di dunia bisnis lokal dan bahkan nasional. Produk sehat berbasis bahan alami yang ia buat dengan tangan sendiri, kini bukan hanya ditemukan di pasar tradisional, tetapi juga di supermarket besar, serta beberapa toko e-commerce ternama. Sehat Bait telah menjadi sebuah brand yang tak bisa lagi dianggap sepele. Namun di dunia bisnis, kesuksesan seringkali membawa pesaing. Meskipun Sari tak pernah berniat untuk berkompetisi dengan siapapun, dunia bisnis tak mengenal kata teman atau musuh secara permanen. Yang ada hanya persaingan. Satu hari, Sari duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan cemas. Di layar itu, terpampang sebuah berita yang baru saja dirilis oleh portal bisnis ternama. Perusahaan XYZ luncurkan produk sehat baru. Apakah Sehat Bait akan tertinggal? Produk yang diluncurkan oleh perusahaan XYZ adalah produk dengan konsep yang hampir sama dengan Sehat Bait. Mereka juga mengusung produk sehat berbahan alami, bahkan menggunakan bahan-bahan yang mirip dengan yang digunakan Sari. Hanya satu perbedaan. Perusahaan itu memiliki modal jauh lebih besar, jaringan distribusi lebih luas, dan tim pemasaran yang lebih handal. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa saat-saat seperti ini pasti akan datang, saat produk baru muncul, dan pertanyaan besar muncul di kepala banyak orang. Apakah Sehat Bait mampu bertahan? Menyusun strategi hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rapat intens bersama tim manajemen Sehat Bait. Sari tahu bahwa ini bukan waktu untuk terbawa perasaan. Perusahaan XYZ mungkin besar, tetapi itu bukan berarti Sehat Bait harus kalah. Kita tidak perlu takut dengan mereka, kata Sari saat rapat tim pemasaran. Kita punya keunggulan yang mereka tidak punya. Kita punya hubungan dengan pelanggan yang sudah terbangun dengan baik. Kita mengedepankan kualitas. Dan kita bukan hanya jual produk,
kita jual kepercayaan. Tim mulai menyusun strategi. Mereka akan fokus pada hal-hal yang memang sudah menjadi kekuatan Sehat Bite, keaslian produk, pelayanan yang personal, dan komunitas yang terbangun di sekitar brand. Jangan hanya lihat ini sebagai kompetisi produk, tapi kompetisi nilai. Apa yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan yang lebih daripada yang mereka tawarkan? Tanya Sari, memandang timnya satu persatu. Beberapa ide menarik muncul. Mereka berencana untuk memperkenalkan produk baru yang lebih beragam, termasuk varian yang lebih terjangkau untuk segmen pasar yang lebih luas. Tidak hanya itu, Sari juga ingin mengembangkan lebih banyak program sosial yang melibatkan komunitas, seperti pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan anak muda di daerah-daerah tertentu. Kita juga harus lebih agresif di media sosial. Mereka punya anggaran besar untuk iklan, tapi kita punya cerita yang lebih kuat untuk dibagikan. Tambah Sari dengan percaya diri. Kunjungan dari investor di tengah ketegangan itu, Sari mendapatkan kabar baik yang datang dari luar. Seorang investor ternama, Pak Dwi, yang sebelumnya pernah menunjukkan minat pada Sehat Bite, menghubungi timnya dan mengusulkan untuk melakukan investasi besar. Sehat Bite adalah perusahaan dengan visi yang luar biasa. Saya rasa ini saat yang tepat untuk masuk ke dalamnya. Saya bisa membantu memperluas jaringan distribusi dan memperkenalkan produk kalian lebih luas lagi, kata Pak Dwi, saat bertemu dengan Sari di kantor pusat Sehat Bite. Sari merenung. Ini adalah tawaran besar yang bisa mengubah banyak hal. Jika mereka menerima investasi ini, mereka bisa mengembangkan lebih banyak produk, meningkatkan fasilitas produksi, dan memperluas pasar lebih cepat. Tetapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Apakah dengan menerima dana besar ini, Sehat Bite akan kehilangan keunikannya? Pikir Sari. Ia tidak ingin Sehat Bite berubah menjadi perusahaan besar yang hanya mengutamakan keuntungan. Ia ingin Sehat Bite tetap menjadi brand yang memprioritaskan kualitas dan kesejahteraan komunitas, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Setelah beberapa hari berpikir, Sari memutuskan untuk bertemu dengan timnya dan berdiskusi mengenai tawaran ini. Akhirnya, keputusan itu datang pada saat yang sangat kritis. Tim Sehat Bite telah berhasil menyusun rencana ekspansi, tetapi di sisi lain, persaingan dengan perusahaan XYZ semakin ketat. Kampanye iklan mereka semakin besar, dan penjualannya mulai melonjak. Sari tahu, jika mereka tidak segera mengambil langkah besar, mereka bisa saja tertinggal. Namun, jika mereka menerima investasi Pak Dwi, mereka harus siap kehilangan beberapa kendali atas arah perusahaan. Ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan, kata Sari di tengah rapat dengan timnya. Ini soal visi kita untuk Sehat Bite. Apa yang ingin kita bangun dalam jangka panjang? Tim mulai mengajukan pandangan mereka. Beberapa di antaranya mendukung investasi besar itu, karena mereka melihat potensi pasar yang lebih luas. Namun, beberapa lainnya, termasuk Yanti, manajer produksi Sehat Bite, menyuarakan kekhawatirannya. Sari, kita sudah membangun sesuatu yang luar biasa dengan usaha kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan sentuhan pribadi dan kualitas produk hanya karena kita terjebak dalam kejar-kejaran uang. Sari terdiam. Ia tahu keputusan ini akan mengubah segala hal. Tidak hanya masa depan Sehat Bite, tetapi juga cara ia melihat dunia bisnis. Apakah ia akan memilih untuk mempertahankan integritas perusahaan, ataukah melangkah maju dengan mengorbankan sebagian dari apa yang telah ia bangun? Keputusan yang mengubah. Segalanya setelah berhari-hari berpikir dan berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya, akhirnya Sari membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menolak tawaran investor tersebut. Kita akan berkembang, tapi kita akan berkembang dengan cara kita sendiri, kata Sari tegas. Kita akan terus berfokus pada kualitas produk, pada hubungan dengan pelanggan, dan pada nilai-nilai yang kita pegang. Sari sadar bahwa dunia bisnis memang penuh dengan tantangan, tapi ia juga tahu bahwa yang lebih penting adalah menjaga kepercayaan yang telah dibangun. Keputusan ini bukanlah langkah mundur, justru ini adalah langkah untuk lebih teguh pada prinsipnya. Dan meskipun Sehat Bite harus berjuang lebih keras, Sari tahu satu hal. Keberhasilan sejati datang bukan dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa konsisten kita mempertahankan integritas. Setelah menolak tawaran besar dari investor Pak Dwi, Sari kembali ke meja kerjanya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.
Keputusan itu memang berat, namun ia merasa bahwa itulah langkah yang benar. Meskipun dunia bisnis penuh dengan persaingan yang tak terhindarkan, ia ingin Sehat Bite tetap berakar pada nilai-nilai yang telah ia bangun dari awal. Kualitas, kepercayaan, dan komitmen terhadap komunitas. Namun, tantangan baru kini mulai terasa lebih nyata. Sehat Bite, meskipun telah berhasil bertahan di pasar yang semakin kompetitif, tak bisa menghindari kenyataan bahwa pasar produk sehat sudah semakin sesak. Perusahaan XYZ yang sebelumnya Sari anggap sebagai pesaing kecil, kini mulai berkembang pesat. Mereka tidak hanya berfokus pada kualitas, tapi juga memiliki strategi pemasaran yang agresif. Sesuatu yang Sehat Bite belum maksimal. Sari memandangi layar komputer di ruang kerjanya. Tampak sebuah iklan besar dari perusahaan XYZ di media sosial. Produk sehat, harga sehat. Kini lebih terjangkau. Tulisan itu tertera di semua kanal yang biasa digunakan Sehat Bite untuk menjangkau pelanggan mereka. Mereka memanfaatkan kelemahan kita, pikir Sari, menyadari bahwa perusahaan XYZ mengincar segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Ini adalah area yang selama ini tidak terlalu digarap Sehat Bite, karena mereka selalu mengutamakan kualitas tinggi dengan harga yang lebih premium. Namun, ada satu hal yang Sari tahu pasti. Sehat Bite tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan kualitas produk. Mereka perlu berinovasi, perlu menawarkan lebih banyak lagi kepada pelanggan. Tidak lama setelah itu, Sari memanggil timnya untuk rapat. Di tengah ketegangan yang mengelilingi mereka, Sari ingin memastikan bahwa setiap orang di timnya tahu bahwa mereka memiliki kendali penuh atas jalan perusahaan ke depan. Kita perlu berinovasi, bukan hanya dalam produk, tapi juga dalam cara kita mendekati pelanggan, kata Sari dengan tegas. Ia mulai merancang beberapa ide baru untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu ide besar yang muncul adalah memperkenalkan konsep Sehat Bite for All, sebuah program yang menawarkan produk Sehat Bite dengan harga yang lebih terjangkau untuk segmen pasar menengah ke bawah. Program ini akan memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk menikmati produk Sehat Bite tanpa harus mengorbankan kualitas. Saat ini, kita terlalu terfokus pada segmen pasar premium. Tapi bagaimana kalau kita bisa menjangkau lebih banyak orang? Bagaimana jika produk Sehat Bite bisa diakses oleh keluarga-keluarga yang ingin hidup lebih sehat, tetapi dengan anggaran yang lebih terbatas? Sari menjelaskan ide tersebut kepada tim. Setelah beberapa diskusi, mereka menyetujui untuk mulai merencanakan peluncuran produk baru yang lebih terjangkau, tetapi tetap mempertahankan standar kualitas yang sama. Sari tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan berat dalam hal biaya produksi. Namun ia yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menumbuhkan basis pelanggan yang lebih besar. Di sisi lain, Sari juga memutuskan untuk memperkuat jaringan distribusi Sehat Bite. Mereka bekerja sama dengan lebih banyak toko e-commerce dan pasar modern, memperkenalkan program loyalitas untuk pelanggan setia mereka. Namun, inovasi yang paling menggembirakan adalah peluncuran Sehat Bite Community Program, sebuah inisiatif untuk membantu komunitas lokal dengan menyediakan pelatihan kesehatan, kursus memasak sehat, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Program ini bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran akan produk Sehat Bite, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka peduli lebih dari sekadar penjualan. Mereka ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Setelah meluncurkan berbagai program dan produk baru, Sari merasa yakin bahwa langkah mereka akan membuahkan hasil. Tapi apa yang tidak ia duga adalah, pada suatu hari, ia menerima undangan yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Rina, anak perempuan keluarga Hartono, menghubunginya. Sari, aku ingin berbicara denganmu. Ada hal penting yang harus aku sampaikan, kata Rina melalui telepon. Rina mengundang Sari untuk bertemu di sebuah kafe. Tanpa banyak bertanya, Sari menyanggupi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman di pusat kota. Rina duduk menunggu dengan wajah yang tampak tegang. Ada apa, Rina? Kenapa kau menghubungiku? Tanya Sari dengan hati-hati. Rina menunduk, menarik napas panjang, dan akhirnya membuka mulut. Sari, aku ingin meminta maaf atas semuanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memberimu sesuatu.
Ini bukan hanya tentang permintaan maaf, tapi tentang membuat sesuatu yang baik. Aku tahu kamu bekerja keras untuk Sehat Bite, dan aku ingin membantu, kata Rina, matanya mulai berkaca-kaca. Sari menatap Rina dengan penuh kebingungan. Apa maksudnya? Apa yang kamu maksud, Rina? Tanya Sari. Rina menarik sebuah map dari tasnya, membuka dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ini adalah tawaran kerjasama. Kami ingin membantu Sehat Bite memperluas pasar ke luar negeri, memanfaatkan jaringan distribusi yang kami miliki. Kami ingin menjalin kemitraan denganmu. Sari terdiam, terkejut. Rina yang dulu memberinya luka kini datang dengan sebuah tawaran besar, dan meskipun itu datang dari pihak yang pernah menyakitinya, ia tak bisa menutup mata pada kenyataan. Tawaran itu sangat menguntungkan. Kebingungan yang mendalam Sari merasa terombang-ambing. Di satu sisi, tawaran ini memberikan peluang besar untuk Sehat Bite berkembang lebih jauh lagi, menjangkau pasar internasional. Namun, di sisi lain, tawaran ini datang dari keluarga Hartono, keluarga yang dulu merendahkannya, bahkan menghinanya. Namun, Sari sudah belajar banyak dari perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa dunia bisnis adalah tentang mengambil peluang, tidak peduli siapa yang memberi tawaran itu. Jika tawaran itu memang baik untuk Sehat Bite, maka ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Aku perlu waktu untuk berpikir, jawab Sari akhirnya, merasa berat. Tapi aku menghargai niatmu, Rina. Aku akan mempertimbangkan tawaran ini dengan matang. Rina mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi lega, meskipun Sari tahu masih ada ketegangan yang belum bisa dilepaskan. Sehari setelah pertemuan dengan Rina, Sari duduk termenung di balkon rumah barunya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di atas lantai. Angin sepoi-sepoi membuat dedaunan bergoyang, pelan, memberi ketenangan yang sangat dibutuhkan Sari. Tapi di dalam dirinya, ketegangan tak kunjung hilang. Keputusan besar ini tak semudah yang dibayangkan. Sari memandangi kembali dokumen yang dibawa Rina kemarin. Tawaran kerjasama itu besar, lebih besar dari yang ia bayangkan. Kemitraan internasional bisa membawa Sehat Bite ke tingkat yang lebih tinggi, lebih dikenal, dan lebih menguntungkan. Tetapi ada satu hal yang mengganjal dalam hati Sari. Jika ia menerima tawaran ini, apakah Sehat Bite akan tetap menjadi miliknya? Ataukah ia akan terjebak dalam permainan kekuasaan yang dimiliki keluarga Hartono? Selama ini Sehat Bite adalah cerminan dari perjuangan dan integritasnya. Setiap tetes keringat yang ia curahkan, dari menjadi pembantu rumah tangga yang dihina hingga membangun bisnis yang sukses, merupakan perjalanan yang penuh dengan pengorbanan. Kini, ia harus memilih. Apakah ia akan mengorbankan sebagian dari dirinya demi peluang besar ini, ataukah ia akan tetap teguh dengan nilai-nilai yang sudah ia bangun? Keputusan ini tak bisa dibuat tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang niat Rina. Sari memutuskan untuk menghadapinya lagi. Ia menghubungi Rina, dan mereka bertemu di kafe yang sama tempat mereka berbicara beberapa hari lalu. Aku ingin bicara lebih jauh tentang tawaran ini, Rina, kata Sari dengan tenang. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau inginkan dengan semua ini. Rina terlihat gugup. Ia menundukkan kepala, lalu menatap Sari dengan mata yang penuh penyesalan. Sari, ujar Rina dengan suara pelan. Aku tahu kami, keluarga kami, telah banyak menyakitimu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaikinya. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang memberikan kesempatan bagi Sehat Bite untuk berkembang, dan mungkin ini cara untuk menunjukkan bahwa kami juga bisa berubah. Sari terdiam. Kata-kata Rina begitu tulus, tapi bagaimana dengan segala luka lama yang pernah ia terima dari keluarga Hartono? Bukankah ini hanya sebuah usaha untuk menebus rasa bersalah mereka? Sari menahan napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Apa yang kamu tawarkan bukan hanya soal uang, Rina, jawab Sari. Tapi tentang apa yang Sehat Bite berdiri di atasnya. Aku tidak ingin kita menjadi bagian dari sesuatu yang hanya mengejar keuntungan semata. Rina mengangguk perlahan. Aku mengerti. Sari, aku bukan hanya ingin mengembalikan yang hilang, aku ingin melihatmu sukses. Aku ingin melihat Sehat Bite berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.
Jika kita melangkah bersama, kita harus melakukannya dengan hati, bukan hanya karena uang. Setelah pertemuan itu, Sari merasa lebih tenang, meski keputusan ini tetap membebani pikirannya. Ia berbicara panjang lebar dengan timnya, menceritakan semuanya. Tim Sehat Bite yang sudah lama berdedikasi kepada perusahaan memahami beban yang Sari rasakan, namun mereka juga tahu bahwa kesempatan ini bisa membawa Sehat Bite ke tingkat yang lebih besar lagi. Keputusan ini berat, kata Yanti, sang manajer produksi. Tapi kita tidak bisa mengabaikan peluang ini, Sari. Kita bisa mempertahankan integritas kita, tapi dengan dukungan yang lebih besar, kita bisa membantu lebih banyak orang. Ini bukan tentang keluarga Hartono, ini tentang Sehat Bite. Sari menundukkan kepala, merasakan beban keputusan ini. Ia kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam dunia bisnis. Salah satu mentor yang ia percayai adalah Pak Dwi, sang investor yang pernah menawarkan kerjasama sebelumnya. Pak Dwi, meskipun tidak lagi menjadi bagian dari Sehat Bite, memberi nasihat yang berharga. Sari, kata Pak Dwi, dalam dunia bisnis, tidak ada yang benar-benar murni. Semua keputusan, baik atau buruk, selalu punya konsekuensinya. Tapi ingatlah, yang terpenting adalah bagaimana kamu mengelola dan membentuk masa depan. Jika tawaran itu bisa membantu Sehat Bite berkembang sesuai dengan visimu, kenapa tidak? Dengan kata-kata itu, Sari merasa sedikit lebih ringan. Ia sadar, dunia bisnis memang penuh dengan ketidakpastian, namun ia juga tahu bahwa kesempatan besar tidak datang dua kali. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa Sehat Bite tetap pada jalur yang benar, tidak tergelincir oleh godaan yang datang begitu saja. Keputusan yang mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Sari menghubungi Rina untuk memberi jawabannya. Saya memutuskan untuk menerima tawaran itu, kata Sari dengan tegas. Tapi ada beberapa syarat yang perlu kita sepakati. Sehat Bite tidak akan berubah. Kita akan tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah kita bangun. Kami akan mengelola setiap keputusan dengan hati-hati, dan yang terpenting, kita akan terus memberikan manfaat bagi komunitas. Rina tersenyum, lega. Terima kasih, Sari. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Dengan kesepakatan ini, perjalanan baru dimulai. Sari tahu bahwa masa depan Sehat Bite akan semakin cerah, tetapi ia juga tahu bahwa tantangan tetap ada. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi dengan hati yang teguh, Sehat Bite akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip yang ia pegang. Beberapa tahun kemudian, Sehat Bite berhasil berkembang pesat, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga mulai dikenal di luar negeri. Sari tetap memegang kendali penuh atas visi dan arah perusahaan. Ia memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan. Meskipun tantangan datang silih berganti, Sari selalu mengingat pesan dari Ardi, anak majikan yang dulu memberikan buku-buku untuknya. Suatu hari nanti kamu akan jauh lebih hebat dari kami. Dan kini, ia merasa bahwa kata-kata itu benar. Sari telah membuktikan bahwa bukan siapa yang kita dulu, tetapi siapa yang kita pilih untuk menjadi yang menentukan masa depan kita. Dengan Sehat Bite yang semakin berkembang, Sari melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Apapun yang datang, ia tahu bahwa integritas dan keberanian untuk berubah akan selalu menjadi kunci kesuksesannya.